Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amanda dengan NIM 2203-1155 dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya bikin dan telah dilakukan juga penelitiannya. Dengan judul Peranan Pengembangan Sains dan Teknologi dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Lingkungan Kampus, Studi Kasus Implementasi Teknologi Digital di Perguruan Tinggi. Baiklah, pada bagian abstraknya yaitu peranan pengembangan sains dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan kampus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pengembangan sains dan teknologi dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran di lingkungan kampus dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan situs web terkait dengan pengembangan sains dan teknologi dalam pendidikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sains dan teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan kampus dengan memberikan akses yang lebih luas pada sumber daya pembelajaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Pengembangan memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitas mereka. Kesimpulannya, pengembangan sains dan teknologi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan kampus dan harus tetap dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan. Baiklah, dilanjutkan pada bagian pendahuluan. Di sini latar belakangnya metode penelitian yang saya laksanakan, yaitu kualitatif deskriptif. Pada pengamatan yang mendalam, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu Universitas Negeri Padang berupa kata-kata tertulis dari pelaku sehingga dapat diamati dan bersifat prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian yang dilakukan dan disepakati oleh peneliti dalam studi penelitian. Selain dari penelitian lainnya untuk mendukung dari penelitian saya ini, yaitu dengan menggunakan kuesioner, yaitu berupa link Google Formulir, di mana di sana saya menyediakan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jelaskan pada bagian hasil pembahasan. Di situ kita bisa melihat bagaimana respon dari rekan-rekan para responden yang telah dibagikan link tersebut. Baiklah, selanjutnya itu hasil pembahasan. Berdasarkan dari pengolahan data dari website Google Formulir yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa Universitas Negeri Padang, diperoleh jumlah responden. Dan lanjut pada bagian pertanyaan pertama dari kuesioner tersebut, berdasarkan diagram pada gambar di atas, diperoleh sebanyak 18 orang atau 45% sangat setuju terhadap teknologi digital membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus. Sedangkan 18 orang atau 45% setuju terhadap pernyataan tersebut dan 2 orang atau 5% netral dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Lanjut kepada diagram kedua. Dengan pertanyaan apakah penggunaan teknologi digital memberikan fleksibilitas pembelajaran di kampus, sebanyak 45% setuju terhadap pernyataan tersebut, sedangkan sebanyak 35% sangat setuju, dan 17,5%. Lanjut pada diagram ketiga, dengan pertanyaan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan kreativitas. Sebanyak 57,5% setuju, dan sebanyak 27,5% sangat setuju, sebanyak sangat tidak setuju. Lanjut kepada bagian diagram keempat, dengan pertanyaan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan keterampilan teknologi. Sebanyak 52,5% setuju, sebanyak 37,5% sangat setuju, sebanyak 5% netral, dan sebanyak 2,5% tidak setuju atau sangat tidak setuju. Lanjut kepada diagram yang kelima, dengan pertanyaan pengembangan teknologi dan sains dapat membantu meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja. Sebanyak 57% setuju, dan 1,5% netral, dan 2,5% sangat tidak setuju. Lanjut kepada bagian diagram yang keenam, dengan pertanyaan teknologi membantu memperluas akses terhadap sumber daya pembelajaran. Sebanyak 42,5% setuju, dan 42,5% sangat setuju, sedangkan 1,5% netral terhadap pernyataan tersebut. Lanjut kepada bagian diagram yang ketujuh, dengan pernyataan teknologi membantu meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sebanyak 37,5% setuju terhadap pernyataan tersebut, sebanyak 30% sangat setuju, sebanyak 25% netral, dan 5% tidak setuju, dan 2,5%. Lanjut kepada diagram yang ke-8, dengan pernyataan teknologi membantu mempercepat proses penilaian terhadap tugas mahasiswa. Sebanyak 47,5% setuju, sebanyak 32,5% sangat setuju, dan 17,5% netral, dan 2,5% tidak setuju. Lanjut kepada diagram yang ke-9, dengan
pernyataan membantu meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yaitu diperoleh hasil 45% setuju, 20% sangat setuju, dan 27,5% netral, sedangkan 5% tidak setuju, dan lanjut kepada diagram ke-10 dengan pernyataan sejauh mana pengembangan sains dan teknologi di kampus membantu meningkatkan kualitas riset dan penelitian. Sebanyak 55% setuju, 20% sangat setuju, 22,5% netral, dan 2,5% tidak setuju. Lanjut kepada diagram yang terakhir, yaitu yang ke-11, dengan pernyataan pengembangan sains dan teknologi di kampus memungkinkan terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif dan beragam. Sebanyak 55% setuju, sebanyak 27,5% sangat setuju, 15% netral. Yang dapat saya ambil dari mini riset ini adalah teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia atau pendidikan, desain, dan lingkungan yang melibatkan pelajar. Banyak manfaat, peran, dan fungsi dari teknologi yaitu sebagai peralatan atau media untuk mendukung konstruksi pengetahuan, informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar, sehingga media sosial untuk mendukung pembelajaran. Dapat meningkatkan mutu pendidikan atau instansi pendidikan, dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, dan teknologi dapat mempermudah mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Sekian presentasi dari artikel ilmiah saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.